Bahayanya adu domba dalam pandangan Islam. Adu domba adalah sesuatu yang sangat dilarang dalam agama Islam karena memercikkan benih-benih pertikaian. Adu domba ini dalam pemaknaan yang lebih luas bukan hanya sebatas mengadu binatang domba melainkan sebuah ungkapan yang bermakna mengabarkan keburukan seseorang kepada orang lain, saling menghasut, sehingga menimbulkan permusuhan. Dalam istilah Islam, adu domba ini disebut dengan namimah. Berdasarkan sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Maukah kalian aku beritahu tentang orang-orang yang paling buruk di antara kalian? Yaitu orang-orang yang kerjanya mengadu domba, menghasut, yang gemar mencerai-beraikan orang-orang yang saling mengasihi, bersahabat, dan yang suka mencari kekurangan pada manusia yang tidak berdosa." Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis di atas menunjukkan betapa buruknya orang-orang yang suka memunculkan permusuhan sehingga bisa dikatakan perdamaian adalah sebaik-baiknya perkara yang harus selalu ditebarkan. Lebih mirisnya, orang-orang yang suka mengadu domba kelak di akhirat tidak akan mendapat kenikmatan surganya Allah Ta'ala. Dari sahabat Hudzaifah, beliau memperoleh laporan tentang adanya seseorang yang suka melakukan adu domba. Beliau kemudian mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pelaku adu domba tidak akan masuk surga." Hadis riwayat Muslim nomor 303. Sementara itu, buruknya adu domba ini juga diperingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salah satu firman-Nya. "Wala tuti kula halafim mahin, hamazim masya'im binamim." Artinya, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah adu domba. Quran Surah Al-Qalam ayat 10-11. Imam Nawawi berpendapat bahwa namimah merupakan perbuatan yang sangat tercela karena seseorang menyampaikan kabar tentang seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan di antara mereka. Bahayanya namimah ini bahkan menurut Yahya bin Abi Katsir melebihi sihir karena namimah dapat merusak hubungan setiap orang dalam waktu yang sangat singkat. Dalam Hilyatul Aulia beliau berkata, pelaku namimah bisa merusak hubungan manusia hanya dalam waktu 1 jam saja, sedangkan penyihir terkadang perlu waktu sebulan. Selain itu, namimah menurut Rasulullah SAW dapat menjadi siksa kubur yang sangat pedih tetapi sayangnya banyak yang tidak menyadarinya. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas dikisahkan Rasulullah pernah melewati sebuah kebun di Madinah atau Mekah. Beliau lalu mendengar suara 2 orang yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Nabi kemudian bersabda, keduanya sedang disiksa dan tidaklah keduanya disiksa karena masalah yang sulit untuk ditinggalkan. Kemudian beliau menambahkan, mereka tidaklah disiksa karena dosa yang mereka anggap dosa besar. Orang yang pertama disiksa karena tidak menjaga diri dari percikan air kencingnya sendiri, sedangkan orang kedua suka melakukan namimah. Hadis riwayat Bukhari nomor 213. Dengan demikian, sebagai muslim kita harus senantiasa menjaga lisan kita agar tidak menyalakan api permusuhan di antara manusia. Wallahu a'lam.